Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Oke, hari ini saya kedatangan HP Samsung A50 ya, dimana info user ini HP-nya ini normal, namun tombol volumenya tidak berfungsi ya. Dan ini agak lumayan repot ya apabila tombol ini tidak berfungsi ya, kayak tombol power, tombol volume, min plusnya ya. Dan ini apabila waktu mau mendengarkan musik atau yang lain, malah tombolnya tidak mau dibesarin ya, malah kecil terus ya suaranya. Oke, jadi di sini HP-nya ini sepertinya sudah pernah diservis ya. Dan ini untuk bagian depan LCD-nya ada kayak lem masuk tuh ya di ini, di bagian LCD-nya. Dan langsung saja saya bongkar HP-nya. Jangan lupa cabut SIM tray-nya, kemudian lanjut buka back cover belakangnya ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah konfirmasi ke usernya, apabila membuka cover belakangnya ini ada risikonya juga ya. Takutnya terkelupas atau di bagian belakang ini banyak yang lepas ya, bagian penutupnya ini, pelapis penutupnya ya. Jadi di sini saya konfirmasi juga biar apabila ada yang terkelupas, jadi apakah usernya mau diganti atau tidak ya. Oke, lanjut. Lepas back cover belakangnya sedikit-sedikit, pelan-pelan dan hati-hati ya, takutnya apabila ada fleksibel di bagian belakang back covernya itu jangan terlalu dalam juga, karena apabila mengenai itu bisa robek ya bagian fleksibel itu. Oke, dan ini penampakannya sepertinya HP ini memang sudah pernah diservis sebelumnya. Jadi di sini karena saya ingin mengganti fleksibelnya, tombol fleksibelnya ya, karena macet ya, nggak bisa dicas. Jadi saya akan bongkar dulu untuk HP-nya, buka tutup mesin bagian tengahnya ya, karena ini terpisah dengan back cover belakangnya. Jadi ini juga ini ya, untuk tutup tulang tengahnya ini menyatu ya, jadi satu antara mesin atas dan mesin bawah. Jadi harus dibuka semuanya ya. Dan di sini untuk belakangnya ini baut-bautnya tidak lengkap ya, ada yang tidak terpasang juga. Oke, setelah lanjut melepas baut-bautnya, lanjut buka backdoor belakang, bagian tutup tengahnya ya. Dan ini ada yang retak juga ya di bagian tutup tengahnya, dan sedikit-sedikit pelan-pelan sampai benar-benar terlepas ya. Dan ini dia penampakannya, ternyata apakah karena ini ya, di bagian ini, di bagian pin yang ada di mesin itu di ini ya, diberi timah ya, diberi timah. Saya cek ternyata untuk volumenya aman ya, namun saya juga ada bingung ya. Jadi untuk bagian yang di mesin itu seperti ini ya, ditambah timah di bagian pin itu, dan di sini juga di bagian fleksibelnya ada diberi timah juga ya. Jadi karena tombolnya tidak bisa ditekan, jadi saya akan coba ganti ini ya, tombol fleksibelnya ya, karena saya juga tidak punya stok fleksibelnya, jadi tidak bisa diganti satu set. Jadi saya ganti untuk bagian tombolnya saja ya, untuk bagian tombol volume min plusnya. Namun di sini saya tidak punya stoknya ya kayaknya ya. Saya akan coba-coba lagi cari dari HP-HP lain ya, karena ini ada yang kaki dua ya.
Untuk fleksibel tombolnya ini kaki 2, jadi saya cuma ada ini ya, ada yang kaki 4 ya, namun untuk bagian-bagiannya sama ya, min plusnya kiri kanan juga, namun itu kakinya 4 ya. Jadi akhirnya karena saya dapatnya hanya itu, saya akan coba ganti menggunakan yang kaki 4 ya. Oke, lanjut lepas fleksibelnya, pas pelan-pelan sedikit-sedikit ya. Dan ini dia untuk fleksibelnya sudah terlepas, dan disitu ada bekas solderan ya. Sambil menunggu solder panas juga, di bagian fleksibel itu, di pin itu yang arah ke mesin dikasih itu ya, dikasih di solder ya, dikasih pakai timah. Nah, di sini saya akan lepas dulu untuk bagian tombolnya ya. Namun di sini saya sudah siapkan 2 tombol buat penggantinya ya. Namun 2 tombol itu bukan kaki 2 ya, kiri kanan. Ini kakinya 4 ya. Jadi untuk posisinya sama. Oke, lepas semua untuk tombol min plusnya. Nah, ini udah terlepas ya. Oke, ini dia. Di sini kakinya 4 ya yang saya punya ini. Namun untuk posisinya sama ya. Jadi saya pasang untuk yang ini, untuk bagian volume mainnya dulu ya, hampir dipaskan sedikit-sedikit. Oke, pelan-pelan, alhamdulillah sudah ya. Tinggal lanjut pasang untuk bagian volume plusnya ya. Oke, lanjut pasang kembali. Oke, tekan pelan-pelan sedikit-sedikit sampai timahnya menyatu ya dengan kaki-kaki tombol fleksibelnya ya. Oke, sambil dicek, alhamdulillah sepertinya normal ya, tombol-tombolnya aman. Ini untuk tombol-tombol yang lama ya, sudah tidak berfungsi ya. Oke, sambil memisahkan menjauhkan solder dulu ya, takutnya mengenai bagian-bagian HP-nya. Di sini saya persiapkan platnya tadi, kemudian saya tambah lem ya untuk menahan supaya tidak lepas-lepas ya. Kemudian lanjut pasang fleksibelnya. Padahal ini lebih simpel ya kalau diganti satu set ya. Jadi lebih mudah. Kemudian lanjut ya, pasang bagian tombol yang di tulang tengahnya ya. Sini saya sambil paskan, sambil tes-tes juga ya. Dan ini untuk bagian tombol power agak keras sedikit ya, gak terlalu berfungsi. Apakah mau menekan atau tidak ya? Oke, di sini untuk bagian tombol ini saya perbaiki dulu ya. Saya kasih ganjalan sedikit ya. Untuk bagian tombol power ini cukup kuat ya. Dan ini saya tekan-tekan masih belum ada respon. Sambil saya kasih ini ya, pengganjal bagian dalam. Ini alhamdulillah ada sedikit ya, lumayan ya. Karena sepertinya tombol luarnya sudah tidak terlalu ini lagi ya, tidak ada karetnya lagi ya untuk bagian tombol luarnya. Dan ini sebelumnya saya akan coba dulu. Alhamdulillah untuk tombol powernya aman ya, ditekan juga normal. Dan lanjut merapikan kembali ya. Di sini alhamdulillah sudah aman. Dan ini sebenarnya lebih cepat ya kalau ada satu set ya. Namun karena saya tidak punya stoknya, jadi
saya ganti bagian tombolnya saja ya. Lanjut merapikan bagian tutup tengahnya, lanjut pasang baut-bautnya ya. Habis ini saya cek aman ya, untuk tombol powernya aman. Namun di sini ini ya, untuk bagian volumenya itu, jadi di bagian fleksibel dan bagian mesin itu di ini ya, di solder ya. Dan ini alhamdulillah aman ya untuk tombol-tombolnya. Tombol minplusnya juga aman ya. Namun di sini karena ada bagian patah juga di dekat itu, di dekat tulang tengahnya ya, di dekat lampu bridge itu. Jadi kalau terlalu kencang itu tidak bisa ya kayaknya ya, karena apabila terlalu kencang itu pinnya tidak kena ya, karena bekas solderan itu mungkin salah satunya terganjal ya. Jadi untuk bagian volume itu kadang kena kadang tidak, jadi akhirnya saya longgarin ya bautnya di bagian tombol itu ya. Dan alhamdulillah setelah dilonggarin normal, kemudian lanjut merapikan pasang-pasang baut-bautnya ya. Dan sini karena ada beberapa baut yang tidak lengkap, saya lengkapin ya. Jadi sebenarnya kalau ada stoknya lebih cepat diganti satu set ya, ketimbang mengganti berbagian ya. Namun kan di sini bekas solderan itu sehingga tidak ini ya, kadang tidak kena kadang kena ya untuk bagian tombol volumenya. Nah, ini saya kencangin tidak bisa ya, setelah saya longgarin normal kembali ya. Oke, lanjut pasang SIM tray-nya, kemudian membersihkan sisa-sisa lem di bagian koper belakang dan bagian tutup mesinnya ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai membersihkan dari sisa-sisa lemnya. Kemudian lanjut ke pengeleman ya, kasih lem secukupnya. Dan ini alhamdulillah sudah done ya, jadi sambil menunggu lemnya kering, kasih lem secukupnya di bagian mesin tengah, bagian tutup mesin tengah ya, sambil dirapikan sedikit-sedikit bagian-bagian yang belum lumuri lem ya, terkasih lem. Itu di bagian bawah itu ada yang retak juga, dan bagian atasnya juga ada yang patah ya. Jadi lanjut merapikan kembali dan siap dipasang ya, sambil menunggu lem kering. Nah, di sini bisa gunakan karet atau isolasi ya. Jadi itu bebas. Namun di sini saya gunakan isolasi ya, beri isolasi secukupnya sambil menunggu lem-lemnya kering ya. Dan ini HP-nya sudah selesai, dan mudah-mudahan HP-nya awet ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan semoga kedepannya bisa melengkapi kembali peralatan-peralatan kerja saya dan lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.